Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkislin Aryadi dengan NIM PO713203251059. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur gen, ekspresi gen, dan sintesis protein. Dosen pengampu Ibu Yaumil Fasni Tanjung Bulu, MKes, dan mata kuliah Biosel. Yang pertama, gen. Gen adalah unit pewarisan sifat makhluk hidup tersusun dari DNA yang mengandung informasi genetik dan terletak di dalam kromosom. Adapun struktur gen yang pertama ada prometer. Prometer adalah daerah awal pada gen tempat enzim RNA polimerase menempel untuk memulai proses transkripsi. Prometer mengandung urutan spesifik DNA yang berfungsi sebagai sinyal start bagi mesin transkripsi. Dengan adanya prometer, gen dapat diatur kapan harus aktif dan tidak aktif. Kemudian yang kedua ada ekson. Ekson adalah bagian gen yang menyendi protein saat transkripsi menjadi RNA dan setelah pemrosesan RNA ekson akan tersambung membentuk mRNA yang matang. Ekson inilah yang membawa instruksi pembentukan asam amino sehingga membentuk protein. Yang ketiga ada intron. Intron adalah bagian DNA yang juga ikut ditranskripsi tapi tidak menyendi protein. Intron akan dipotong dan dibuang dalam proses pemotongan RNA. Intron juga memiliki fungsi regulasi, misalnya mengatur ekspresi gen dan evolusi gen. Yang keempat ada terminator. Terminator adalah sinyal akhir dari suatu gen. Fungsinya untuk menghentikan transkripsi sehingga RNA polimerase berhenti menyalin DNA. Dengan adanya terminator, panjang mRNA terbentuk sesuai kebutuhan. Yang kedua ada ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses pengubahan informasi genetik yang terkandung dalam gen menjadi produk fungsional seperti protein. Ekspresi gen melibatkan dua tahap, yaitu ada transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik DNA menjadi RNA. Prosesnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, inisiasi. RNA polimerase menempel pada prometer atau daerah khusus pada DNA yang menandai awal gen. Protein pendukung yang disebut faktor transkripsi membantu peningkatan RNA polimerase. Setelah menempel, DNA di daerah tersebut membuka gulungan heliks ganda sehingga satu untai DNA bisa dijadikan cetakan. Yang kedua ada elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang DNA template dari arah 3 menuju arah 5. Enzim ini menyusun rantai RNA dengan pasangan basa komplementer. DNA adenin berpasangan dengan RNA urasil, DNA timin berpasangan dengan RNA adenin, DNA guanin berpasangan dengan RNA sitosin, DNA sitosin berpasangan dengan RNA guanin. Hasilnya adalah rantai RNA baru yang memanjang dari arah 5 ke arah 3. Berbeda dengan DNA, RNA menggunakan urasil menggantikan timin. Yang ketiga ada terminasi. RNA polimerase mencapai sinyal terminator pada DNA, kemudian transkripsi berhenti. RNA polimerase melepaskan diri dari DNA dan terbentuk transkripsi RNA primer. Kemudian hasil transkripsi mRNA telah terbentuk menjadi urutan basa nitrogen yang sesuai dengan urutan DNA. mRNA siap untuk dibawa ke ribosom untuk proses transkripsi dan sintesis protein. Adapun proses translasi. Translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik pada mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein. Pada proses ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, inisiasi. Pada proses inisiasi, mRNA telah terbentuk dari proses transkripsi dibawa ke ribosom. Ribosom mengenali kodon start atau AUG pada mRNA dan memulai proses translasi. tRNA yang membawa asam amino metionin mengikat pada kodon start.
Yang kedua ada elongasi. Elongasi, ribosom membaca kodon pada mRNA dan menambahkan asam amino yang sesuai ke dalam rantai polipeptida. tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA mengikat pada ribosom. Asam amino yang dibawa oleh tRNA dihubungkan dengan asam amino sebelumnya melalui ikatan peptida. Dan proses elongasi berlanjut hingga ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Adapun yang terakhir ada terminasi. Ribosom mencapai kodon stop UAA, UAG atau UGA pada mRNA. Kemudian tidak ada tRNA yang dapat mengikat pada kodon stop sehingga proses translasi berhenti dan rantai polipeptida yang telah terbentuk dilepaskan dari ribosom. Adapun hasil translasi, protein yang telah terbentuk memiliki urutan asam amino yang sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Protein siap untuk melakukan fungsi biologisnya dalam sel. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.